Cerita dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita, Yusuke, yang sedang berjalan sendirian menuju sekolah. Tidak butuh waktu lama, Yusuke tiba di sekolah, dan di sana pun dia tetap sendirian, menunjukkan bahwa Yusuke tidak punya banyak teman. Kemudian, guru meminta semua murid untuk membaca formulir karir mereka, di mana mereka harus menuliskan apa yang ingin mereka lakukan di masa depan. Hari sekolah pun berlalu, dan Yusuke mulai berjalan pulang. Saat itu, dia mendengar beberapa anak laki-laki membicarakan seorang gadis bernama Lu. Dari situ, kita tahu bahwa Lu adalah gadis paling populer di sekolah mereka karena dia sangat cantik dan juga pintar. Sesampainya di rumah, Yusuke bermain game yang sangat ia nikmati. Dia menyelesaikan permainan itu dengan skor yang cukup tinggi. Setelah itu, dia melihat foto Lu dan berpikir bahwa dia memang sangat cantik. Keesokan harinya, Yusuke mendapat tugas bersih-bersih kelas. Saat dia sedang melakukannya, Lu tiba-tiba masuk dan berbicara dengan seorang gadis lain. Yusuke memandang mereka, dan Lu pun melihat ke arahnya. Hal ini membuat Yusuke gugup. Setelah sekolah selesai, guru mendekati Yusuke dan mengingatkan bahwa dia belum mengisi formulir karirnya, serta menyarankan agar dia mencoba fokus pada lari karena dia sangat berbakat di bidang itu. Guru pun pergi, dan Yusuke kembali melanjutkan tugasnya. Saat Yusuke hendak mengatakan kepada Lu dan Kusue bahwa mereka sudah bisa pulang, dia sadar bahwa mereka berdua sudah tidak ada di sana. Hal ini membuat Yusuke bertanya-tanya bagaimana mereka bisa pergi begitu cepat. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, hal aneh mulai terjadi, dan tubuhnya tiba-tiba bercahaya. Tanpa diduga, Yusuke berpindah ke dunia lain dan jatuh ke dalam sungai. Di sungai itu, dia melihat beberapa monster yang membuatnya ketakutan. Dia juga melihat bahwa Lu dan Kusue berada di tempat yang sama. Yusuke berusaha keluar dari air dan bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka menjawab bahwa Game Master akan segera datang, dan mereka akan menjelaskan semuanya setelah itu. Tiba-tiba, tempat tersebut berubah, dan Game Master muncul di belakang Yusuke. Game Master itu tidak memiliki kepala dan tidak memakai pakaian. Penampilannya membuat Yusuke sangat terkejut. Game Master memberitahu mereka bahwa mereka harus menyelesaikan permintaan dari kepala desa dalam waktu 14 hari untuk menyelesaikan misi mereka. Saat ini, mereka memiliki 8 langkah yang harus diselesaikan, dan setiap langkah akan menambah anggota baru ke tim mereka hingga berjumlah 10 orang. Setelah itu, mereka bisa menyelesaikan misi utama. Kemudian, terungkap bahwa Lu adalah seorang penyihir, dan Kusue adalah seorang pendekar pedang. Game Master memutar roda untuk menentukan peran Yusuke dalam dunia ini. Kedua gadis berharap Yusuke menjadi seorang prajurit, tetapi ternyata dia malah menjadi seorang petani. Hal ini membuat mereka kecewa. Setelah Game Master pergi, Yusuke bertanya kepada Lu apa yang sebenarnya terjadi. Lu menjelaskan bahwa dia adalah orang pertama yang datang ke dunia ini dan berhasil menyelesaikan misi pertamanya dengan susah payah, yang memungkinkannya kembali ke dunianya. Namun, Game Master telah memperingatkan bahwa dia akan kembali lagi ke dunia itu untuk misi berikutnya. Dia diberikan quest baru, dan Game Master juga menyuruh Lu untuk berteman dengan Kusue, yang akhirnya dia lakukan. Ketika Lu kembali, Kusue juga bersamanya. Kemudian, Lu memberitahu Yusuke bahwa setelah menyelesaikan quest berikutnya, Game Master ingin mereka bersama Yusuke sendirian. Setelah menyelesaikan itu, kini Yusuke ada di sana. Lalu, Yusuke memeriksa senjatanya, tetapi dia menyadari bahwa senjatanya tidak terlalu berguna untuk pertarungan. Saat itu, Yuki melihat lingkaran sihir, dan Lu menjelaskan bahwa itu digunakan untuk menangkap memori. Itu disebut Magic Law. Dengan menyentuhnya, Yusuke bisa melihat apa yang terjadi di sana. Begitu Yusuke menyentuhnya, kita melihat saat Kusue pertama kali datang ke dunia ini. Dia sangat ketakutan dan menangis. Melihat itu, Kusue meminta mereka untuk tidak melihat lebih jauh. Kemudian, banyak goblin muncul. Melihat mereka, Yusuke mengambil senjata pertaniannya untuk bertarung, tetapi senjatanya langsung hancur di serangan pertama. Yuki sangat terkejut. Dia lalu berkata kepada Lu, kenapa kamu tidak membunuh mereka dengan sihirmu saja? Tetapi ketika Lu mencoba menggunakan sihir anginnya, itu hanya menghasilkan bulu kecil. Lu menjelaskan bahwa level sihirnya masih rendah, jadi dia tidak bisa melakukan lebih dari itu. Yusuke kemudian menyuruh Kusue melakukan sesuatu karena dia adalah seorang sword warrior. Tetapi, Kusue sangat ketakutan dan bersembunyi di sudut. Tiba-tiba, seorang goblin menyerang Kusue, dan Yusuke melemparkan pedangnya untuk membunuh goblin itu. Ketika Yusuke mencoba mengambil pedangnya kembali, tangannya menembus pedang itu. Lu menjelaskan bahwa dia hanya bisa menggunakan senjatanya sendiri. Namun, Yusuke tidak menyerah. Dia mencoba menggunakan alat lainnya, tetapi goblin menghancurkan alat itu juga dan memukul wajah Yusuke hingga dia mati. Setelah itu, jiwa Yusuke keluar dari tubuhnya, dan dia bertanya-tanya apakah permainannya sudah berakhir. Saat itu, Kusue juga mati. Tetapi tiba-tiba, Yusuke kembali ke tubuhnya. Lu menjelaskan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang kematian karena dia akan selalu kembali ke tubuhnya 30 detik setelah mati. Setelah itu, Yusuke tidak takut mati lagi. Dia terus mati dan hidup kembali untuk membunuh semua goblin. Setelah membunuh semua goblin, Yusuke memuji Lu dan Kusue karena mereka berdua berhasil menyelesaikan 2 quest sendirian. Namun, Yusuke bertanya, apa yang akan terjadi jika kita bertiga mati bersama? Lu menjelaskan bahwa jika itu terjadi, mereka akan mati di dunia ini dan di dunia asal mereka juga. Yusuke terkejut mendengar itu. Yusuke kemudian mengetahui bahwa senjatanya butuh 5 hari untuk diperbaiki. Dia bertanya kepada Lu, bukankah Game Master bilang bahwa kita akan mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan quest? Lu menjelaskan bahwa hadiah itu adalah satu pertanyaan yang bisa mereka ajukan kepada Game Master. Lu menggunakan hadiahnya untuk bertanya, kenapa hanya aku yang dipilih untuk dunia ini? Game Master menjawab bahwa seseorang yang Lu kenal meminta dia datang ke dunia ini. Kusue menggunakan hadiahnya untuk bertanya, siapa mereka? Game Master menjelaskan bahwa mereka semua berasal dari masa depan. Yusuke kemudian mengatakan kepada keduanya untuk beristirahat, dan dia akan berjaga sepanjang malam. Beberapa saat kemudian,
Kita melihat bahwa Yusuke telah membunuh banyak goblin. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan, dan kami melihat bahwa monster besar menyerang mereka. Saat itu, Yusuke melihat Kusue tergeletak di tanah, dan dia sudah meninggal. Lalu Lu, yang ada di tangan monster, meminta Yusuke untuk melarikan diri. Yusuke membawa tubuh Kusue dan mulai berlari karena dia tahu bahwa jika salah satu dari mereka masih hidup, ada kemungkinan mereka bisa hidup kembali. Saat pergi, dia berjanji kepada Lu bahwa dia akan kembali untuk menyelamatkannya. Namun, monster itu malah memakan Lu. Keesokan harinya, Yusuke menyadari bahwa tangan Kusue belum sepenuhnya pulih, regenerator. Kusue menjelaskan bahwa kemungkinan tangan itu telah dimakan oleh monster, sehingga regenerasi tidak terjadi. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di desa tempat mereka harus menyelesaikan misi. Penduduk desa segera mengenali mereka sebagai pahlawan dan mulai memuji mereka. Lalu mereka menemui kepala desa, yang memberitahu bahwa desa mereka diserang oleh monster. Ketika kepala desa menunjukkan foto monster itu, Yusuke sangat terkejut karena itu adalah monster yang menyerang mereka tadi malam. Yusuke menjadi sangat takut karena dia tidak tahu bagaimana cara mengalahkan monster itu. Dia juga berpikir bahwa jika Lu yang selamat, dia mungkin bisa mendapatkan bantuan. Namun, dengan Kusue, dia merasa tidak bisa berharap banyak. Yusuke kemudian memutuskan untuk melawan monster itu sendirian, karena jika Kusue tetap hidup, masih ada peluang untuk bertahan. Namun, jika mereka semua mati, semuanya akan berakhir. Yusuke kemudian pergi ke hutan untuk memburu goblin demi menaikkan levelnya. Saat menemukan banyak goblin, dia mulai mengalahkan mereka, tetapi satu goblin berhasil melarikan diri. Meski begitu, level Yusuke telah naik menjadi 9. Saat kembali, dia mendapati Kusue telah meninggal dan desa diserang oleh monster yang sama. Ketika Yusuke kembali, dia melihat bahwa monster besar itu menyerang desa. Namun, Kusue terlihat sedang berlatih agar bisa berguna bagi Yusuke. Kusue kemudian menceritakan bahwa di dunia nyata, dia selalu sakit-sakitan dan merasa tidak berguna bagi keluarganya. Namun, di dunia ini, dia merasa sehat dan ingin membantu orang lain. Saat itu juga, monster besar menyerang desa. Penduduk desa berlarian untuk menyelamatkan diri, tetapi Kusue memilih untuk menghadapi monster tersebut. Namun, monster itu dengan mudah mengalahkan Kusue dan memakannya. Melihat hal itu, Yusuke merasa sangat kecewa karena dia sadar selama ini dia hanya memikirkan dirinya sendiri, baik di dunia ini maupun di dunia nyata. Itulah sebabnya dia tidak memiliki teman. Yusuke pun memutuskan untuk berhenti melarikan diri dan menghadapi monster tersebut. Meski demikian, dia masih terus berlari. Kemudian, Yusuke teringat masa kecilnya, ketika dia dan teman-temannya pernah menyembunyikan kapsul waktu di bawah pohon dan berjanji untuk membukanya ketika mereka dewasa. Beberapa hari kemudian, saat bermain di tempat itu, mereka diserang oleh seekor binatang buas. Namun, Yusuke berdiri di depan binatang itu untuk melindungi teman-temannya. Pergi untuk menyelamatkan teman-temannya, kita melihat Yusuke mulai memahami cara monster ini melompat, tetapi dia tetap harus berlari untuk menghindar. Tak lama kemudian, Yusuke merasa lelah saat berlari dan hampir jatuh. Saat itu, goblin yang sebelumnya kabur muncul di depannya. Yusuke langsung membunuhnya, dan levelnya naik menjadi 10, yang menyebabkan waktu berhenti. Game Master muncul di depan Yusuke dan menjelaskan bahwa mencapai level 10 akan memberinya pekerjaan baru. Game Master memutar roda, dan Yusuke mendapatkan pekerjaan sebagai koki. Game Master menjelaskan bahwa sebagai koki, Yusuke akan memiliki pengetahuan lengkap tentang organ monster dan manusia. Meskipun Yusuke tidak terlalu senang dengan pekerjaan koki, dia tetap senang karena sekarang dia memiliki pisau. Game Master pergi, dan permainan dimulai lagi. Dengan pisau, Yusuke memotong punggung monster itu dengan sangat brutal, membangkitkan kembali Kusue dan Lou. Yusuke kemudian memberitahu mereka rencananya, yaitu membuat monster itu melompat terus-menerus hingga lelah dan kalah. Namun, monster itu melompat dan menyerang Yusuke, membunuhnya. Yusuke hidup kembali dan mengatakan bahwa dia punya rencana baru. Kusue dan Lou akan mengalihkan perhatian monster itu, sementara Yusuke akan masuk ke perut monster melalui luka yang telah dibuatnya untuk menghabisinya dari dalam. Tak lama kemudian, rencana itu berhasil. Yusuke mulai melukai monster itu dari dalam, tetapi monster itu berhasil mengeluarkannya dan membunuhnya lagi. Saat itu, Lou datang dari belakang monster dan menancapkan tongkat sihir ke kepala monster, lalu menggunakan sihir ledakan untuk menghancurkan kepalanya. Monster itu akhirnya mati, dan misi mereka selesai. Game Master muncul kembali dan mengungkapkan bahwa level Yusuke adalah yang tertinggi di antara mereka bertiga. Game Master memberi Yusuke kesempatan untuk bertanya apa saja. Setelah berpikir sejenak, Yusuke bertanya apa yang akan terjadi setelah mereka menyelesaikan semua 10 misi. Game Master menunjukkan masa depan di mana mereka bertarung melawan naga besar yang menyerang dunia nyata. Kemudian, mereka semua terbangun dan menyadari bahwa mereka telah kembali ke dunia mereka pada saat yang sama ketika mereka pergi. Lou memberitahu mereka bahwa dia ingin menjadi pemain tenis profesional dan akan mulai berlatih karena turnamen pentingnya akan segera tiba. Sementara itu, Yusuke dan Kusue pulang bersama. Yusuke melihat gedung tempat naga itu muncul dalam visinya dan berpikir bahwa jika dia berhenti menyelesaikan misi, seluruh kota akan hancur. Lou bertanya kepada temannya tentang Yusuke dan ingin tahu seperti apa dia. Temannya bertanya mengapa Lou tiba-tiba tertarik pada Yusuke. Lou menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan banyak waktu bersama Yusuke akhir-akhir ini. Adegan berganti, menunjukkan Yusuke sedang berlari sambil memikirkan serangan yang akan datang ke kota di masa depan dan bagaimana tanggung jawab menyelamatkan semua orang akan ada di tangan mereka. Tiba-tiba, dia menerima panggilan dari Game Master. Melihat panggilan itu, Yusuke tidak terlalu terkejut karena dia sudah menduganya. Jika dia bisa melakukan banyak hal, maka menelepon bukanlah hal besar baginya. Yusu menerima panggilan, dan Game Master memberitahunya bahwa untuk misi berikutnya, dia harus mengawasi seorang gadis dan untuk itu dia harus pergi ke sekolah. Beberapa saat kemudian, Yusu menyelinap masuk ke dalam sekolah. Game Master memintanya untuk pergi ke toilet perempuan, di mana dia akan menemukan seorang gadis.
Yusu memasuki toilet perempuan dan melihat beberapa gadis sedang membuli seorang gadis lain sambil mengambil foto tanpa busananya. Melihat itu, Yusu berpikir bahwa foto tersebut bisa menjadi viral dan mungkin gadis itu akan bunuh diri, yang berarti mereka tidak akan pernah mendapatkan partner keempat. Selain itu, peluang Yusu untuk mati juga akan meningkat. Untuk menjadi pahlawan di depan gadis tersebut, Yusu mengambil ponsel gadis-gadis itu dan menghancurkannya, sehingga mereka ketakutan dan melarikan diri. Setelah itu, gadis tersebut mulai mengikuti Yusu, tetapi dia tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Gadis itu lalu menceritakan bahwa mereka membulinya karena dia mempermalukan mereka di siaran langsungnya. Kemudian, gadis itu berkata bahwa dia ingin pulang, lalu dia pergi berlari ke rumah. Setelah itu, Yusu sedang duduk di rumah ketika tiba-tiba dia kembali ke dunia lain. Di sana, dia melihat Lu dan Kusue, serta gadis yang dia selamatkan juga ada di sana. Gadis itu bingung tentang apa yang terjadi dan bagaimana dia sampai di sana. Melihat Yusu, dia menjadi lebih ketakutan, dan Game Master muncul di belakangnya. Melihat Game Master, gadis itu berteriak. Game Master memutar roda, dan gadis itu menjadi penyihir api, Fire Wizard. Meski begitu, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Game Master kemudian memberitahu mereka bahwa jika mereka mati, mereka sekarang akan kembali dalam 40 detik, bukan 30 detik. Dia juga memberitahu mereka misi berikutnya, yaitu mereka harus melakukan perjalanan sejauh 5 km dan mengantarkan sesuatu. Setelah memberikan misi, Game Master pergi, meninggalkan semua orang kesal karena dia tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas. Yusu mendekati gadis itu, Yuka, dan mencoba menenangkannya. Tetapi Yuka menuduh Yusu telah melakukan semua ini. Dia juga mengatakan bahwa Yusu memasang kamera di toilet perempuan sehari sebelumnya. Mendengar ini, Lu dan Kusue sangat terkejut. Yuka lalu menceritakan bahwa Yusu juga telah menghancurkan ponsel teman-temannya. Yusu mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada yang mendengarkannya dan mereka menyuruhnya untuk menjauh. Ketiganya kemudian pergi dan memutuskan untuk membagi tim menjadi dua agar mereka bisa menyelesaikan perjalanan lebih cepat. Lu dan Yuka berada dalam satu tim. Saat sedang sendiri, Lu bertanya kepada Yuka apa yang sebenarnya terjadi malam sebelumnya. Yuka menceritakan bahwa teman-temannya membulinya, dan Yusu menyelamatkannya. Namun, Yuka memanfaatkan situasi itu untuk berteman kembali dengan teman-temannya. Dan dia berbicara buruk tentang Yusu kepada mereka karena dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu Yusu lagi. Mendengar ini, Lu mengatakan bahwa dia bisa memahami mengapa Yuka melakukan itu. Mendengar hal tersebut, Yuka terkesan dengan Lu dan bahkan bercanda memintanya untuk menikah. Beberapa saat kemudian, keempatnya berjalan bersama. Lu berkata bahwa hari ini mereka tidak melakukan banyak hal sehingga level mereka tidak naik. Namun, Yusu sedang memikirkan sesuatu. Bahwa ketiga gadis itu mengabaikannya, sehingga dia merasa harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba, seekor serangga besar jatuh di belakang Yuki, dan dari dalamnya keluar seekor makhluk yang mulai menyerang mereka. Makhluk itu pertama-tama membunuh Yusuke sebelum ada yang menyadarinya, lalu membunuh Lu juga. Setelah kematiannya, Yusuke mulai mengumpulkan informasi tentang makhluk itu. Saat itu, Yuka mencoba menyerang dengan sihir api, tetapi karena dia baru di level 1, tongkat sihirnya hanya menjadi panas. Kemudian, Yuka juga diserang dan mati. Yusuke kembali dan mulai melawan serangan makhluk itu. Dengan mudah, dia juga berhasil melindungi yang lain, yang membuat semua gadis terkesan. Yusuke melompat ke atas makhluk itu dan memotong semua kakinya sehingga makhluk itu tidak bisa bergerak. Namun, mereka tidak tahu cara untuk benar-benar membunuhnya karena Yusuke tidak bisa melakukannya hanya dengan pisau kecilnya. Saat itu, Yusuke mendapatkan ide untuk menggunakan pedang milik Kusue. Ketika Yusuke memegang pedang Kusue, mereka berdua akhirnya berhasil membunuh makhluk itu. Kemudian, kilas balik menunjukkan masa kecil Lu. Saat kecil, Lu sering bertengkar dengan semua orang sehingga tidak ada yang mau berteman dengannya. Sampai seorang gadis bernama Sayori datang dan berbicara dengannya. Sayori memberitahu Lu betapa pentingnya memiliki teman, dan keduanya menjadi teman baik. Namun, suatu hari Sayori meninggal, dan meskipun banyak orang bahagia karena Sayori tidak cantik, Lu merasa sangat sedih mendengar perkataan mereka. Lu terbangun dan melihat Yusuke sedang berolahraga di malam hari. Yusuke melihat ke arah Lu, tetapi merasa dia terlihat berbeda. Lu yang biasanya menjadi gadis terkuat dan selalu menghadapi segala kesulitan, kali ini tampak sedang menghadapi sesuatu. Ketika Yusuke bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi, Lu memegang tangannya dan meminta bantuannya. Kembali ke masa lalu Lu, terungkap bahwa dia adalah gadis yang suka menimbulkan masalah, tetapi segalanya berubah setelah dia bertemu Sayori. Namun, suatu hari Sayori bunuh diri dengan melompat dari atap. Bahkan guru-guru Lu tidak memperlakukannya dengan baik karena kakaknya, yang seorang pengendara motor, sering membuat masalah. Semua kemarahan guru dilampiaskan pada Lu. Meski begitu, teman-temannya selalu membantu dan mendukung Lu, membuatnya sadar bahwa teman-temannya adalah kekuatannya, dan karena itu, dia selalu merasa bahagia bersama mereka. Namun, kini Lu sendirian lagi karena dia berada di dunia yang asing baginya. Dia tidak ingin mati di tempat yang tidak dia kenal. Lu menceritakan hal ini pada Yusuke, dan Yusuke berjanji untuk selalu membantunya. Sementara itu, kedua gadis lainnya mendengarkan percakapan tersebut. Kemudian, Yusuke dan kelompoknya tiba di desa lain, tetapi desa itu telah hancur. Seorang pria mendekati mereka dan mengatakan bahwa desa itu sebenarnya telah hancur 5.000 tahun yang lalu, yang membuat Yusuke terkejut. Diceritakan bahwa di dunia ini, waktu berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dunia mereka. Namun, Yusuke bertanya kepada seorang pria tentang jalan menuju kota yang harus mereka tuju. Pria itu menjawab bahwa kota tersebut sangat jauh, membutuhkan setidaknya 30 hari perjalanan dengan kuda atau sekitar 3 bulan berjalan kaki, mungkin lebih. Mendengar hal itu, keempatnya merasa sangat kecewa karena mereka tidak memiliki kuda sama sekali. Pria itu lalu memberitahu bahwa ada sebuah turnamen yang akan diadakan di dekat sana, dan pemenangnya akan mendapatkan 3 ekor kuda. Mendengar kabar itu, mereka semua menjadi senang dan memutuskan untuk mengikuti turnamen tersebut. Namun, sebelum itu, mereka memutuskan untuk pergi ke hutan guna meningkatkan level mereka. Di sana,
mereka bertemu dengan sekelompok bandit yang tiba-tiba menyerang mereka. Saat Yusuke membunuh salah satu bandit, ia mendengar suara Game Master yang mengatakan bahwa karena telah membunuh manusia, peringkatnya diturunkan satu level. Mengetahui hal itu, Yusuke menghentikan serangannya dan meminta semua orang untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat berlari, mereka menyadari bahwa Lou tidak bersama mereka. Yusuke lalu bertanya apakah mereka harus menyelamatkan Lou. Mendengar itu, kedua gadis menjadi terkejut, dan Yusuke mengatakan bahwa jika ia harus mengorbankan hidupnya untuk seseorang, maka itu haruslah untuk orang yang lebih kuat darinya. Setelah mendengar ucapan Yusuke, Yuka memberitahunya bahwa ia mendengar percakapan antara Lou dan Yusuke pada malam sebelumnya. Yuka merasa kecewa karena meskipun Yusuke tahu banyak tentang Lou, ia tetap enggan menyelamatkannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah menjadi dua kelompok. Yuka dan Kusue akan pergi menyelamatkan Lou, sementara Yusuke akan melanjutkan ke turnamen. Namun, tidak lama kemudian, Yusuke mengetahui bahwa Yuka dan Kusue juga ditangkap oleh kelompok bandit. Yusuke pun membunuh beberapa goblin untuk meningkatkan levelnya menjadi 10. Dengan level itu, ia mendapatkan pekerjaan baru sebagai Creator Witch, yang memungkinkannya untuk meningkatkan atau menurunkan kecepatan seseorang. Setelah itu, Yusuke pergi ke turnamen, tetapi ia kalah di pertandingan pertama melawan seorang gadis bernama Kafel. Kekalahannya membuat Yusuke merasa sangat kecewa karena ia kalah dari seorang gadis. Yusuke kemudian membuat kesepakatan dengan Kafel. Ia akan membantunya berburu monster, dan sebagai gantinya, Kafel harus memberinya 3 ekor kuda. Namun, Kafel hanya setuju memberikan 1 ekor kuda. Meski begitu, setelah mencari monster selama beberapa waktu, mereka tidak menemukan apapun. Mereka kemudian memutuskan untuk menyerang markas kelompok bandit menggunakan informasi lokasi dari Yuka dan Kusu. Sebelum pergi, Kafel mengajari Yusuke cara bertarung untuk meningkatkan kemampuannya. Namun, Kafel segera menyadari bahwa Yusuke tidak bisa menggunakan pedang, sehingga ia berlatih dengan tongkat sebagai gantinya. Selama pelatihan, Yusuke banyak menerima pukulan dan tidak berhasil melawan Kafel sekalipun. Sementara itu, ketiga gadis yang ditahan mengetahui dari peta bahwa Yusuke sedang menuju untuk menyelamatkan mereka bersama dengan pasukannya. Ketika mereka mulai bertarung, mereka mendominasi pertempuran. Namun, para bandit melepaskan monster yang sangat kuat untuk melawan mereka, yang membuat semua orang panik. Dia mulai menyerang, tetapi Kafel melawan balik. Namun, monster itu memberikan perlawanan yang cukup besar. Melihat situasi tersebut, Yusu menggunakan kekuatan ilusi salibnya yang membuat siapapun melihat bayangan bahwa mereka akan diserang, meskipun kenyataannya tidak begitu. Yusu membuat monster tersebut melihat ilusi bahwa ada serangan dari belakang, sehingga monster itu menyerang ke arah belakangnya sendiri. Memanfaatkan kesempatan ini, Kafel berhasil memenggal kepala monster itu. Setelah itu, Yusu menghampiri 3 gadis yang terkurung, membebaskan mereka, dan menjelaskan bahwa dia kalah di pertandingan pertama turnamen. Saat itu, Kafel datang dan mengatakan bahwa dia akan menemani mereka ke kota tempat tujuan mereka. Setelah mengantar mereka, dia akan kembali mengambil kudanya. Selain itu, Kafel juga menawarkan untuk mengajari mereka cara mengendarai kuda di perjalanan. Yusu menerima tawarannya. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk berangkat, dan Yusu berbicara dengan ayah Kafel. Ayah Kafel mengungkapkan rasa bangganya karena putrinya membantu para pahlawan. Akhirnya, mereka semua berangkat menuju kota. Di perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat terbuka karena malam mulai tiba. Mereka memasak dan makan bersama, tetapi Kusue terlihat aneh. Dia merasa terganggu karena sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat begitu banyak kematian. Bayangan mayat para bandit terus menghantui pikirannya. Kusue kemudian mengungkapkan kepada Elu bahwa dia ingin melindungi semua orang, mulai dari teman-temannya hingga seluruh penduduk dunia ini. Namun, kenyataannya, dia bahkan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, mereka melihat Yusu yang tampak bahagia di dunia ini dan dengan mudah berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, Kafel mendekati Yusu dan memintanya untuk kembali berlatih. Saat itu, Yuka datang dan bertanya apakah Kafel adalah orang yang pernah melatihnya sebelumnya. Yusu mulai mengingat betapa sulitnya berlatih bersama Kafel. Bahkan beberapa kali dia hampir kehilangan nyawanya. Kafel kemudian mendekati Yuka dan menyuruhnya untuk ikut berlatih terlebih dahulu. Tanpa pilihan lain, Yuka akhirnya setuju. Setelah beberapa saat, Yuka kembali dan mengatakan bahwa itu adalah pengalaman terburuk dalam hidupnya, dan dia sangat kelelahan. Kafel kemudian membawa Kusue untuk berlatih. Tidak lama kemudian, Kusue kelelahan dan jatuh ke tanah, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh betapa damainya dunia mereka sebelumnya, di mana mereka tidak perlu bertarung dengan siapapun. Saat itu, 2 prajurit datang menemui Kafel dan melaporkan bahwa mereka telah diserang oleh goblin, sehingga beberapa dari mereka terluka. Namun, Kafel memarahi mereka dan mengatakan bahwa mereka bahkan tidak bisa melawan beberapa goblin dan melarikan diri karena takut. Pada malam harinya, Yusu mulai belajar menggunakan sihir penyembuhan dan menyembuhkan salah satu prajurit yang terluka. Keesokan harinya, mereka kembali berlatih dengan Kafel. Namun, Kusue tidak mampu mengangkat pedang besar miliknya dan dengan mudah kalah. Tak lama kemudian, seorang prajurit mendekati mereka dan memberitahu bahwa ada banyak goblin di depan. Mendengar ini, Kafel berkata bahwa dia akan membunuh semua goblin itu. Namun, Yusu menghentikannya dan berkata bahwa mereka akan menangani goblin-goblin itu sendiri, karena sudah lama sejak mereka berlatih bertarung. Mereka belum membunuh monster apapun dan hanya berlatih saja. Namun, sebelum pergi, Lux mengatakan kepada Kusue bahwa jika dia tidak ingin pergi, dia bisa tetap tinggal. Tapi Kusue bersikeras ingin pergi dan ikut bersama mereka. Kemudian, mereka mulai bertarung melawan goblin, membunuh semua goblin yang ada. Namun, Kusue terlihat sangat ketakutan. Saat itu, Kafel datang untuk membantunya. Tetapi tiba-tiba, goblin menyerang Kusue, membuatnya panik. Dia mengangkat pedangnya dan tanpa sengaja menusuk perut goblin, menyebabkan goblin itu mati. Melihat hal itu, Kafel memuji Kusue. Namun, Kusue tampak sangat ketakutan dan bahkan meminta maaf kepada goblin yang telah dia bunuh.
Sementara semua orang berbincang, Lux berkata kepada Kusue bahwa hari ini dia berhasil membunuh satu goblin sendirian, yang merupakan pencapaian yang baik. Namun, Kusue masih tampak sangat kecewa. Dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dia bahkan merasa darah goblin itu masih ada di tangannya. Namun, Kusue berpikir bahwa dia harus melindungi teman-temannya dan kembali ke rumahnya. Jika untuk itu dia harus membunuh goblin, dia akan melakukannya. Keesokan harinya, mereka semua berangkat menuju kota. Di perjalanan, mereka melihat beberapa prajurit diserang oleh monster. Melihat ini, Kusue ingin membantu mereka, tetapi Yusuke menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka harus fokus menyelesaikan misi mereka agar bisa segera kembali ke rumah. Namun, Kusue tetap bersikeras membantu dan pergi ke arah para prajurit. Yusuke kemudian mengatakan bahwa dia merasa ini mungkin adalah tes dari Game Master untuk menguji mereka. Yusuke menyarankan mereka untuk membagi tim menjadi dua. Satu tim bertarung melawan monster, sementara tim lainnya menuju kota. Yusuke dan Kusue mulai melawan monster. Yusuke bertarung dengan penuh semangat, tetapi Kusue masih tampak sangat ketakutan. Salah satu monster dengan mudah menyerang Kusue, membuatnya mati. Kini Yusuke sendirian, dan monster mulai menguasai dirinya. Yusuke mencoba menggunakan sihir ilusi pada salah satu monster, tetapi itu tidak berhasil. Dia menyadari bahwa monster itu tidak memahami bahasanya, sehingga sihirnya tidak berpengaruh. Salah satu monster memotong tangan Yusuke, tetapi Yusuke berhasil menusuk mata monster itu dengan jarinya dan hampir membunuhnya. Namun, monster lain menyerang Yusuke dari belakang, membuatnya kalah. Melihat ini, Kusue mulai berpikir, apa gunanya dia berada di pertarungan ini jika dia tidak bisa membantu siapapun? Tiba-tiba, Kusue hidup kembali. Salah satu monster menyerangnya, tetapi Kusue tidak bergerak sama sekali. Yusuke yang melihat ini mulai mengamati dengan cermat. Saat monster itu mendekati Kusue, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang panjangnya dan menusuk monster itu tepat di tubuhnya, membuat monster itu mati seketika. Melihat ini, Yusuke menyadari bahwa rencana Kusue adalah membiarkan monster itu mendekatinya, berpikir bahwa dia tidak bersenjata. Ketika monster itu berada cukup dekat, Kusue mengeluarkan pedangnya, sehingga dia tidak perlu menggunakan kekuatan besar untuk mengayunkannya. Tak lama setelah itu, Yusuke juga hidup kembali. Dia melihat bahwa tim kedua mereka juga telah tiba. Melihat ini, Yusuke memancing monster lain ke arah mereka untuk melanjutkan pertarungan. Dan saat itu juga, Kavel dengan mudah mengalahkan monster tersebut, yang membuatnya sangat senang. Kemudian, para tentara Yusuke memberitahu dia dan kelompoknya bahwa mereka adalah tentara dari kerajaan dia dan sedang membawa para tahanan itu ke sana. Mereka mengatakan bahwa para tahanan tersebut telah melanggar aturan dari sebuah kelompok keagamaan, dan karena itu mereka akan dieksekusi di depan umum. Mendengar hal ini, kelompok itu mulai berpikir bahwa mungkin tahanan-tahanan itu adalah orang-orang yang seharusnya mereka bawa, karena para pahlawan kita juga harus pergi ke kerajaan dia. Namun, mereka juga khawatir bahwa jika mereka ikut campur, para tahanan tersebut pasti akan dibunuh. Kemudian Yusuke memberitahu tiga gadis itu bahwa menurutnya orang-orang yang disebutkan oleh Game Master adalah tahanan-tahanan itu. Namun, jika mereka membawa tahanan-tahanan itu ke kerajaan, mereka pasti akan dibunuh. Di sisi lain, jika mereka membiarkan hal ini terjadi, itu mungkin dianggap sebagai kerusakan pada manusia, human damage, dan bisa saja membuat permainan mereka berakhir. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk pergi ke kerajaan dia bersama-sama. Yusuke melihat seorang anak kecil di antara para tahanan dan menyembuhkan lukanya, sambil berpikir bahwa mereka membutuhkan informasi lebih lanjut tentang dirinya. Malam itu, Yusuke berbicara dengan salah satu tahanan, yang menceritakan bahwa kerajaan tersebut telah terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok hanya mengakui raja dan menyembahnya, sementara kelompok lainnya mengakui raja serta Tuhan. Karena perbedaan ini, perang terus terjadi di mana-mana. Raja ingin semua orang hanya menyembahnya dan tidak ada yang lain. Yusuke dan teman-temannya kemudian menemui pemimpin para tentara dan bertanya mengapa mereka ingin membunuh para tahanan itu. Sang pemimpin menjelaskan bahwa semua tahanan ini berasal dari sebuah benua bernama Ila, dan pintu masuk mereka adalah dia. Oleh karena itu, mereka membawa tahanan-tahanan ini ke dia untuk dieksekusi sebagai peringatan agar orang-orang dari Ila berhenti datang. Pemimpin tentara itu juga mengatakan bahwa raja mereka adalah orang yang sangat baik hati dan selalu peduli pada rakyatnya. Bahkan, ia memberikan pelayan pribadi kepada orang-orang yang terluka akibat perang untuk membantu mereka. Raja itu juga telah menyatukan desa-desa dan kota-kota kecil di sekitarnya dengan kerajaannya agar mereka dapat berkembang bersama, sehingga semua orang bisa hidup bahagia. Namun, Yuka tidak percaya dengan penjelasan tersebut dan mengatakan bahwa raja itu hanya berpura-pura baik hati untuk menjadikan semua orang sebagai bonekanya. Mendengar ini, sang tentara menjadi marah, dan ketegangan pun meningkat. Namun, Yusuke berhasil menenangkan keduanya, dan situasi kembali normal. Keesokan harinya, Lou berlatih dengan Kavel. Kavel menjelaskan bahwa karena mereka adalah perempuan, kekuatan mereka lebih rendah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, mereka harus mempelajari teknik khusus agar bisa menang melawan siapapun dalam pertarungan. Beberapa saat kemudian, kelompok itu sampai di sebuah area pegunungan. Para tentara menjelaskan bahwa jika mereka melewati gunung ini, mereka akan membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapai dia. Namun, mereka menyarankan untuk menggunakan jalan pintas, yaitu sebuah rute bawah tanah. Kelompok itu pun memasuki sebuah gua. Yusuke membantu salah satu penjaga mendorong gerobak, tetapi saat itu dia melihat sebuah roda besar yang membuatnya bingung tentang fungsinya. Mereka akhirnya masuk lebih dalam ke dalam gua, dan para tentara meminta kelompok itu untuk terus maju sementara mereka menutup pintu masuk. Kelompok itu mengikuti instruksi. Yusuke dan teman-temannya terkejut melihat area yang begitu luas di dalam gua, lengkap dengan banyak mesin yang bekerja. Mereka belum tahu bahwa teknologi dunia ini sudah sejauh ini hingga mampu menciptakan mesin seperti itu. Namun, tiba-tiba pintu masuk gua ditutup, yang membuat mereka kebingungan. Di saat itu, seorang tentara dari tempat lain berkata kepada mereka bahwa dia tidak merasa aman bepergian dengan para pahlawan dan ksatria dari negara lain. Oleh karena itu dia meninggalkan mereka di sana dan pergi, kemudian prajurit itu pergi.
Kevel lalu berkata bahwa mungkin sekarang mereka harus maju. Semua mulai melanjutkan perjalanan dan mereka melihat banyak palu yang bergoyang di sepanjang jalan sehingga mereka tidak bisa lewat. Namun, Yusuke melihat beberapa pilar dengan desain tertentu dan menyadari bahwa itu adalah teka-teki. Dia mulai menyelesaikannya dan dalam waktu singkat Yusuke berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Palu-palu itu berhenti secara otomatis, memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka sampai di sebuah jalan yang di satu sisi terdapat jurang dan di sisi lainnya ada dinding biasa. Tanpa berpikir panjang, Yusuke maju dan dinding itu tiba-tiba bergerak, menjatuhkan Yusuke ke jurang. Namun, Yusuke tidak mati karena jatuh. Dia memberitahu yang lain untuk melanjutkan perjalanan tanpa dia, dan berjanji akan menemukan jalan kembali kepada mereka. Kusube kemudian menghabiskan cukup waktu untuk mempelajari waktu gerakan dinding-dinding itu, sehingga mereka dapat melewati dinding tersebut dengan mudah. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat bahwa jalan di depan tiba-tiba buntu. Melihat ini, Yuka mulai menyalahkan Yusuke karena menurutnya, jika Yusuke tidak memisahkan diri dari mereka, mereka mungkin tidak akan tersesat seperti itu. Namun, Kusube mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Yusuke, karena dia tidak sengaja berpisah dari mereka. Sementara itu, Yusuke mencoba memanjat dinding menggunakan pisaunya untuk membuat jalan. Di sisi lain, gerbang di depan para gadis terbuka dengan sendirinya dan mereka melihat sebuah arena pertempuran di mana ada monster dengan cairan merah di dalamnya. Kevel menjelaskan kepada mereka bahwa monster itu disebut ragol, yang dibuat oleh manusia. Kevel juga menjelaskan bahwa jika cairan merah itu dimasukkan ke dalamnya, monster tersebut dapat hidup kembali. Tiba-tiba, salah satu ragol hidup kembali dan memandang mereka dengan penuh kemarahan. Sementara itu, Yusuke terus mencoba memanjat dinding menggunakan pisaunya. Namun, usahanya memakan waktu lama, dan dia sering jatuh yang hampir membuatnya mati. Meski begitu, Yusuke tidak menyerah dan terus mencoba. Api yang menyala di kayu juga padam, tetapi Yusuke tetap tidak berhenti. Dengan mata tertutup, dia terus memotong dinding dan memikirkan masa lalunya. Ketika di sekolah tidak ada yang berbicara dengannya dan semua orang mencoba menjauhinya. Karena itu, Yusuke tidak pernah mencoba berteman dan belajar melakukan segala sesuatu sendirian. Beberapa saat kemudian, Yusuke akhirnya berhasil sampai ke puncak, dan terlihat ada tatapan setan di matanya. Dia berkata kepada Game Master bahwa dinding ini dibuat agar tidak ada yang bisa kembali naik, tetapi dia berhasil melakukannya. Yusuke kemudian melanjutkan perjalanan dalam kegelapan tanpa mengetahui arah, yang menyebabkan dia terjatuh lagi. Namun, dia kemudian melihat titik kunci di mana dia menyadari bahwa teman-temannya telah berada di sana beberapa waktu sebelumnya. Dia juga melihat mereka menangis karena salah satu teman mereka, seorang penjaga, meninggal di tempat itu. Penjaga ini adalah teman baik Yusuke yang sebelumnya membantunya mendorong kendaraan. Melihat ini, Yusuke merasa sangat sedih, berpikir bahwa kehadirannya mungkin menjadi penyebab kematian penjaga tersebut. Setelah mengucapkan selamat tinggal terakhir, Yusuke melanjutkan perjalanan. Sementara itu, ragol mulai menyerang mereka dan sekelompok besar kelelawar mengepung mereka. Kevel dan Lou adalah yang pertama melawan kelelawar itu datang untuk bertarung. Sementara yang lain masih melawan para monster dari kejauhan. Saat itu, Kevel dan Lou melihat sebuah kunci tergantung di tangan ragol. Kevel mengatakan bahwa jika mereka ingin keluar dari sana, mereka membutuhkan kunci itu. Lou dengan mudah mengalahkan banyak monster, yang membuat Kevel memujinya dan berkata bahwa Lou sangat ahli dalam bertarung. Lou menjelaskan bahwa dia dulu memainkan sebuah game di mana dia harus mengenai target kecil dengan tongkat. Kevel kemudian bertanya kenapa dia berhenti memainkan game itu. Mendengar itu, Lou mengingat bahwa karena sering datang ke dunia ini, dia tidak punya waktu untuk berlatih. Akibatnya, dia kalah di pertandingan pertama turnamen yang diikutinya. Sambil tersenyum, Lou mengatakan kepada Kevel bahwa dia pasti akan kembali memainkan game itu suatu hari nanti. Namun, mereka tiba-tiba melihat ragol menusuk perut Kevel dengan pedang dan melemparkannya ke dalam air. Melihat ini, Lou terkejut dan berpikir apakah Kevel benar-benar sudah mati. Ragol kemudian mendekatinya, membuat Lou mundur. Saat mundur, Lou menginjak kelelawar yang mati seketika. Pada saat itu, semuanya tiba-tiba berhenti bergerak. Lou teringat bahwa Yusuke pernah memberitahunya bahwa ketika dia mencapai peringkat 10, waktu akan berhenti dengan sendirinya. Lalu, Game Master muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa dia telah mencapai peringkat 10, sehingga dia bisa mengganti pekerjaannya. Game Master kemudian memutar roda untuk menentukan pekerjaan baru. Namun, Lou ingat bahwa Yusuke pernah memberitahunya bahwa meskipun waktu kembali berjalan, semuanya akan tetap diam untuk waktu yang sangat singkat. Lou memanfaatkan waktu itu untuk menyerang ragol. Lou berubah menjadi seorang prajurit dan menyerang ragol saat waktu kembali berjalan. Namun, serangannya tidak berdampak apa-apa pada ragol. Sebaliknya, ragol menyerang Lou, membuatnya terlempar jauh hingga salah satu tangannya patah. Meski begitu, tangan Lou cepat sembuh kembali, dan dia melihat bahwa Kevel berhasil melukai ragol. Meskipun serangannya sebelumnya tidak membekas sama sekali. Lou teringat ajaran Kevel bahwa untuk mengalahkan musuh, serangan harus diarahkan ke jantung. Karena jantung biasanya dilindungi oleh armor, dia harus menyerang dari bawah atau atas untuk mencapainya. Lou pun mengambil perisainya dan mulai bertarung dengan strategi itu. Ketika ragol menyerang Lou, dia berhasil menangkisnya dan mencoba menyerang balik. Namun, pedang Lou terlempar ke udara. Tidak menyerah, Lou melewati bawah ragol dan melompat ke atasnya. Dia menangkap pedangnya di udara dan menusukkannya ke dada ragol dari atas, yang langsung membunuhnya. Yusuke akhirnya tiba di tempat itu dan melihat bahwa mereka hampir mengalahkan semua musuh. Namun, seorang prajurit memberitahu Yusuke bahwa Kevel masih di dalam air dan membutuhkan bantuan. Mendengar ini, Yusuke segera melompat ke air dan mengangkat Kevel ke permukaan. Beberapa saat kemudian, Kevel sadar dan melihat bahwa lukanya hampir sembuh sepenuhnya. Seorang prajurit memberitahunya bahwa semua itu berkat Yusuke. Dia telah menyembuhkan Kevel selama waktu yang lama, bahkan menyerap darahnya sendiri untuk melanjutkan penyembuhan. Yusuke terus menyembuhkan Kevel sampai lukanya benar-benar sembuh. Setelah itu, prajurit tersebut pergi untuk memberitahu yang lain bahwa Kevel telah sadar.
Kafel melihat Yusuke dan menciumnya, dan hal ini terlihat oleh gadis-gadis lainnya. Kafel kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa dia merasa Yusuke sangat mirip dengannya. Setelah beberapa waktu, Yusuke terbangun kembali dan terbangun dengan berteriak keras. Melihat hal ini, ketiga gadis itu bertanya apa yang terjadi. Yusuke menjelaskan bahwa semua yang mereka pahami hingga saat ini salah. Menurutnya, apapun yang diminta oleh Game Master untuk mereka kirimkan mungkin memiliki banyak arti. Misalnya, dalam misi ketiga mereka diminta membantu kepala desa. Namun, tidak ada yang mengharuskan mereka membantu kepala desa tertentu. Mereka bisa membantu kepala manapun. Begitu juga dengan misi pertama mereka, di mana mereka diminta untuk membunuh goblin. Namun, mereka bisa membunuh goblin jenis apapun. Mendengar ini, Kusue bertanya apakah mereka akan meninggalkan para tahanan begitu saja, mengingat salah satu dari mereka adalah anak kecil. Yusuke menjawab bahwa mereka tidak bisa begitu saja membiarkan para tahanan mati, karena kematian mereka mungkin menyebabkan misi mereka gagal. Ketiga gadis itu kemudian bertanya apa yang sebaiknya mereka lakukan. Seperti biasa, Yusuke menyarankan untuk membagi tim menjadi dua kelompok. Namun, Lu bertanya kenapa mereka harus berpisah seperti itu. Yusuke menjelaskan bahwa dengan cara ini, mereka bisa menyelamatkan para tahanan sekaligus menyelesaikan misi mereka. Keesokan harinya, semua orang dibagi menjadi tim A dan tim B. Saat hendak pergi, Lu mengatakan bahwa mereka sebaiknya menggunakan jalan utama, karena jika mereka bertemu pedagang di jalan, mereka bisa membeli barang-barang untuk membantu menyelesaikan misi mereka. Di sisi lain, Yuga merasa kesal kenapa dia dimasukkan ke tim B, padahal tugas tim A lebih aman dan mudah. Sementara itu, Kafel memberitahu Yusuke bahwa dia melihat para prajurit mengirim surat ke kerajaan mereka. Artinya, mereka mungkin sudah memberi informasi tentang kelompok Yusuke ke kerajaan. Kafel juga mengatakan bahwa jika mereka tertangkap, negara mereka bisa mendapat alasan untuk memulai perang, dan negaranya tidak akan mampu bertahan melawan Nia. Kafel tidak ingin negaranya hancur karena dirinya. Yusuke kemudian mengatakan bahwa mereka harus memaksa salah satu prajurit untuk menulis surat. Namun, mereka tidak memahami bahasanya, sehingga hal ini menjadi sulit. Ada kemungkinan prajurit itu menulis sesuatu yang bisa memicu perang. Akhirnya, mereka tiba di tempat para prajurit, tetapi Yusuke meminta mereka untuk tidak bertindak dulu dan menunggu waktu yang tepat. Malam itu, semua prajurit berkumpul bersama. Tiba-tiba, Yusuke muncul di hadapan mereka. Para prajurit terkejut melihatnya, karena mereka tidak pernah menyangka dia bisa keluar dari gua tersebut. Semua prajurit bersiap untuk bertarung melawan Yusuke. Namun, Yusuke menghentikan mereka dan menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa membunuhnya. Jika mereka melukainya, dia hanya butuh 20 detik untuk sembuh kembali. Bahkan jika mereka membunuhnya, dia hanya butuh 40 detik untuk hidup kembali. Tapi jika Yusuke membunuh mereka, mereka akan mati selamanya. Mendengar hal ini, para prajurit mulai merasa takut. Kemudian Yusuke memberitahu mereka bahwa dia telah bergabung dengan kelompok keagamaan yang sama dengan orang-orang yang akan mereka bunuh. Mendengar ini, para prajurit menjadi semakin terkejut. Dia berkata bahwa jika mereka tidak melepaskan orang-orang itu, dia akan menyebarkan kelompok agama ini ke seluruh dunia, dan Yusuke itu abadi, jadi mereka tidak akan pernah bisa menghentikannya. Beberapa saat kemudian, mereka mulai merencanakan bahwa mereka juga harus menangkap Yusuke. Dengan begitu, mereka bisa menghentikannya. Namun, tiba-tiba Yuka muncul di belakang mereka dan berkata bahwa rencana mereka sangat bagus. Kemudian Yuka memberitahu mereka bahwa dia akan membantu mereka dan menunjukkan di mana Yusuke tidur agar mereka dapat menangkapnya dengan mudah. Tetapi mereka bertanya pada Yuka mengapa dia ingin membantu mereka. Yuka menjelaskan bahwa kedua pahlawan lainnya sudah mati, dan setelah kematian mereka, Yusuke memperlakukannya dengan sangat buruk. Jadi, dia ingin Yusuke juga mati. Namun, mereka masih tidak mempercaya Yuka. Melihat ini, Yuka berkata bahwa mereka tidak punya pilihan selain percaya padanya. Akhirnya, mereka setuju untuk mendengarkan Yuka. Lalu dua prajurit pergi bersama Yuka, sementara satu orang tetap menjaga camp mereka. Yuka membawa kedua prajurit itu cukup jauh, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Kemudian, mereka membunuh Yuka dan menangkapnya. Namun, saat mereka kembali, mereka melihat bahwa camp mereka telah dibakar habis oleh Yusuke. Bahkan para tahanan yang mereka jaga juga dibunuh oleh Yusuke. Satu-satunya prajurit yang menjaga camp masih hidup tetapi terluka parah. Melihat ini, pemimpin para prajurit berkata bahwa dia pikir Yusuke datang untuk menyelamatkan para tahanan, tetapi ternyata dia membunuh mereka semua. Yuka kemudian mengatakan bahwa memang benar dua temannya telah mati, tetapi dia tidak datang untuk menyelamatkan para tahanan. Sebaliknya, dia datang untuk membalas dendam pada mereka, dan sekarang dia akan membunuh semua orang. Tiba-tiba, Yusuke berkata, bagaimana kalau kita bakar tempat ini? Lalu, Yusuke membuat ledakan besar di camp mereka dan bahkan membakar seekor kuda. Dia menggunakan kuda itu untuk melarikan diri, sementara Yuka menyuruh para prajurit untuk mengambil kuda yang lain. Saat itu, Yuka berhasil melepaskan diri dari para prajurit dan pergi ke Yusuke. Mereka berdua melarikan diri bersama. Melihat ini, para prajurit mencoba mengejar mereka. Yuka berkata bahwa rencana mereka berjalan dengan baik. Kemudian kita melihat adegan kilas balik di mana Yusuke sudah membebaskan para tahanan sebelumnya. Karena tindakan para prajurit, banyak orang yang mati bersama Yusuke, dan ini hanya untuk membalas dendam mereka. Karena itu, negara Diakafel tidak bisa menyerang karena semuanya terjadi akibat kesalahan prajuritnya sendiri. Bahkan para pahlawan mati juga karena hal ini. Kita melihat kedua prajurit itu terlihat sangat khawatir karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada raja. Di sisi lain, tim A masih belum menemukan pedagang manapun, dan tanpa menyelesaikan ini, mereka tidak bisa menyelesaikan misi mereka. Yuzuki dan Yuka tiba di sebuah camp di mana semua tahanan aman, termasuk seorang anak kecil yang sudah siuman. Anak itu memuji Yuka dan berkata betapa cantiknya dia. Mendengar itu, Yuka tersipu dan pergi keluar. Mereka mengingat rencana mereka di mana mereka mengenakan pakaian kepada para tahanan dan meletakkan boneka di sana. Namun, mereka harus membunuh salah satu prajurit sungguhan untuk membuat rencana itu berhasil.
Awalnya, Yuka menolak, mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil nyawa manusia manapun. Tetapi Yusuke meyakinkannya bahwa ini hanya permainan, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Meskipun begitu, Yuka masih berpikir. Cerita ini berlanjut ketika mereka terpaksa membunuh seorang manusia. Yuka mencoba memahami situasinya dan menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahan mereka sendiri, karena sebelumnya teman mereka juga telah terbunuh akibat tindakan mereka. Kita melihat bahwa setelah membunuh seseorang, Yuka kehilangan 2 peringkat dalam sistem mereka. Sementara itu, pemimpin para prajurit mengirim surat kepada raja, sesuai dengan rencana Yusuke. Saat itulah Kafel muncul tiba-tiba dan langsung menghabisi salah satu dari mereka. Melihat Kafel, sang pemimpin sangat terkejut karena dia berpikir bahwa mereka semua sudah mati di gua tersebut. Namun, Kafel menjelaskan bahwa semuanya adalah kebohongan, dan bahkan orang-orang yang terlihat hangus terbakar itu juga palsu, hanya teman mereka yang benar-benar mati. Kemudian, Kafel memerintahkannya untuk membawa senjatanya, lalu dengan mudah memotong kedua tangannya. Pemimpin itu mulai berbicara bahwa ia hanya ingin membawa perdamaian ke dunia, tetapi Kafel langsung memenggal lehernya dan mengatakan bahwa membunuh orang-orang biasa tidak akan pernah membawa perdamaian. Setelah itu, kabar tersebut sampai ke raja, bahwa para tahanan mereka telah terbunuh. Raja menolak untuk menyelamatkan kedua prajurit tersebut. Salah satu rekan raja memberitahunya bahwa bahkan para pahlawan sekarang menjadi musuh mereka, sehingga mereka juga harus mencari cara untuk membunuh para pahlawan. Namun, tim A belum menemukan apapun yang dapat membawa mereka ke kerajaan. Di sisi lain, tim B sudah bergerak menuju kerajaan dan membawa para tahanan bersama mereka. Yuka bertanya mengapa mereka harus membawa para tahanan, dan Yusuke menjelaskan bahwa mereka tidak tahu, mungkin para tahanan itu adalah barang berharga yang dimaksud oleh Game Master. Yuka kemudian melihat bahwa Kafel terus-menerus memandangi Yusuke, dan dia menyadari bahwa Kafel memiliki perasaan terhadap Yusuke. Saat mereka berhenti untuk istirahat, Kafel mencoba mendekati Yusuke untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat seorang anak laki-laki kecil bersama Yusuke, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum pergi, Kafel mengatakan bahwa mereka akan segera sampai ke kerajaan dia, tetapi perjalanan mereka bersama akan segera berakhir. Setelah itu, mereka semua melanjutkan perjalanan, namun Yuka mulai berperilaku aneh memikirkan tentang Kafel dan Yusuke. Saat mereka berhenti di dekat sungai untuk makan, Yuka mulai merencanakan sesuatu yang akan memaksa Kafel dan Yusuke bekerja sama. Namun, Kafel berhasil membunuh hewan besar sendirian, sehingga dia tidak membutuhkan bantuan Yusuke. Mereka semua makan bersama, dan semua orang sangat menyukai makanan yang dibuat oleh Yusuke. Setelah itu, Yuka mengusulkan untuk berlatih bersama Yusuke dan Kafel, dengan harapan bahwa melalui latihan, perasaan di antara mereka akan semakin tumbuh. Kafel kemudian mendekati Yuka dan memintanya untuk ikut berlatih. Setelah beberapa waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan, tetapi Yuka terus menunjukkan perilaku aneh, membuat orang-orang berpikir bahwa dia mungkin telah kehilangan kewarasannya. Di sisi lain, Lu dan Kusue menemukan barang yang diperlukan untuk mencapai kerajaan. Pada malam hari, kita melihat Yusuke duduk sendirian, dan Kafel mendekatinya. Kafel berterima kasih kepada Yusuke karena tanpa bantuannya, dia tidak akan bisa membalas dendam kepada para pembunuh temannya. Yusuke mengatakan bahwa dia tidak melakukan semuanya sendirian, melainkan bersama-sama dengan orang lain. Yusuke juga ingin membalas dendam kepadanya, lalu Kabel tersenyum dan tertidur. Di saat yang sama, Yuka mendengar percakapan mereka dan dalam hatinya berkata bahwa meskipun Yuka memiliki kesempatan yang bagus, dia tetap tidak mengungkapkan isi hatinya. Keesokan harinya, mereka semua tiba di kerajaan Tia dan meninggalkan para tahanan di gereja, di mana mereka akan aman. Para tentara di sana diberi kepala para bandit, sebagai bukti tentang apa yang terjadi di wilayah perang, sehingga bagian Gods dari misi mereka selesai. Lalu, Lou dan Kusue bertemu mereka di Diak. Setelah itu, Yusuke berkata bahwa mereka masih harus menyelesaikan separuh misi lainnya. Mendengar ini, ketiga gadis serempak berkata bahwa untuk menyelesaikan misi, mereka harus berpisah. Mendengar mereka berbicara bersamaan, Yusuke sedikit terkejut. Kemudian, terlihat bahwa keempat sahabat tersebut pergi ke arah yang berbeda, karena untuk menyelesaikan misi ini, mereka harus menyelesaikan 2 tugas. Pertama, mengantarkan barang ke Tiak, yang sudah selesai, dan kedua, menjelajahi area kelima di peta, yang membuat mereka harus berpisah agar lebih mudah mencakup wilayah itu. Saat melanjutkan perjalanan, Yusuke melihat salju mulai turun. Dalam beberapa saat, salju turun di mana-mana, dan Kabel juga memperhatikannya. Kemudian temannya datang dan memberitahu bahwa badai salju besar akan datang, dan tidak ada yang tahu sebelumnya. Karena itu, mereka tidak bisa kembali ke kampung halaman hari ini. Namun, Kabel khawatir dengan para pahlawan, karena mereka sudah lebih dulu pergi untuk menjelajahi area kelima di peta. Kabel lalu mengingat bagaimana ia mengucapkan selamat tinggal kepada Yusuke untuk terakhir kalinya, meskipun ia belum sempat menyatakan perasaannya. Kemudian, Kabel melihat bayangan dirinya dan mengingat bagaimana Yusuke telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali, bahkan membawanya keluar dari ambang kematian. Tapi Kusue mengingatkan dirinya bahwa ia adalah seorang ksatria, dan dalam hidupnya tidak ada tempat untuk cinta. Tugas utamanya adalah melindungi negaranya. Kabel berharap Yusuke tetap aman. Sementara itu, Yusuke melanjutkan perjalanan di tengah badai salju yang hebat, karena ia harus menyelesaikan tugas kedua secepat mungkin. Saat itu, ia melihat bahwa ia bisa memakai pakaian lamanya, sehingga ia mengenakan beberapa lapis pakaian sekaligus. Namun, Yusuke tetap kesulitan melangkah maju karena salju yang deras disertai angin kencang. Suhu sangat rendah hingga tubuhnya hampir membeku. Pada saat itu, Yusuke menyadari bahwa jika ia mati di tempat itu, ia tidak akan bisa hidup kembali karena tubuhnya akan membeku dan tidak mungkin pulih. Untuk hidup kembali, tubuhnya harus berada di lingkungan yang mendukung. Di tempat lain, Yuka juga merasakan cuaca yang ekstrim, tetapi ia mencoba memikirkan sesuatu yang romantis untuk menghibur dirinya dan terus berjalan meskipun merasa sangat lelah. Ia duduk untuk beristirahat sejenak, tetapi setelah melihat yang lain terus maju, Yuka bangkit lagi karena tidak ingin menjadi yang terlemah. Kusue juga menghadapi kesulitan besar dalam perjalanan ini, berusaha melindungi dirinya dari angin dengan perisainya.
Di saat pertama kali dia tiba, dia langsung menjadi seorang pejuang, dan melihat hal itu membuat Lu sangat senang. Mengetahui ada seseorang di dunia ini yang membutuhkan dirinya, membuat Kusue merasa bahagia. Lalu, Lu mengajarinya segala hal tentang dunia ini dan membantunya belajar. Itulah mengapa Kusue tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mendapatkan motivasi untuk terus maju dan melangkah lebih jauh. Lu pun bergerak maju seperti seorang pemberontak, sambil merenungkan betapa cuaca tiba-tiba menjadi sangat buruk begitu mereka keluar. Dia yakin hal ini bukan kebetulan. Pasti ada seseorang yang menyebabkan semua ini terjadi. Lu mengingat kembali saat pertama kali datang ke tempat ini. Dia benar-benar sendirian. Teman-teman yang selama ini menjadi kekuatannya juga tidak ada bersamanya. Rasanya seperti dia akan selamanya sendirian. Namun, Lu berpikir bahwa meskipun dunia ini telah mengambil banyak darinya, dunia ini juga mengajarinya banyak hal yang sangat berguna. Dengan pemikiran ini, Lu merasa sangat termotivasi dan berkata bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mati di tempat seperti ini. Dia melanjutkan langkahnya, tetapi kemudian dia melihat patung yang sama, yang sebelumnya sudah dia lewati sejak lama. Ini berarti selama ini Lu hanya berputar-putar di tempat yang sama. Menyadari hal itu, Lu merasa benar-benar hancur dan duduk terpuruk di sana. Di sisi lain, Kusue juga sangat kelelahan dan tidak dapat melihat apapun di depannya. Akibatnya, dia jatuh ke tanah dan berusaha keras untuk bangkit kembali, tetapi tidak bisa. Saat itu, Yusuke memperhatikan bahwa sudah cukup lama tidak ada yang maju lagi. Dia tahu bahwa hanya satu dari mereka yang harus bertahan hidup agar semua orang bisa tetap hidup. Yusuke melihat bahwa untuk menyelesaikan misi ini, dia masih harus berjalan sejauh 10 km. Dalam cuaca seperti ini, jarak tersebut tampak sangat sulit ditempuh. Namun, Yusuke tidak menyerah dan terus melangkah maju. Tiba-tiba, Yusuke mendengar suara aneh dan melihat bahwa ada monster es mendekatinya. Monster itu langsung menyerang Yusuke, menyebabkan dia terluka. Namun, dia juga berhasil melukai monster tersebut. Setelah beberapa saat bertarung, Yusuke akhirnya mengalahkan monster itu dan membunuhnya. Tetapi tak lama kemudian, anak-anak monster tersebut mendekatinya sambil menangis. Melihat ini, Yusuke berpikir bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa monster juga memiliki keluarga. Namun, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan dan melanjutkan perjalanannya. Yusuke teringat bahwa ada banyak tanggung jawab di pundaknya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mati di sini karena jika dia mati, yang lain juga akan mati, bahkan di dunia nyata. Namun, tiba-tiba kaki Yusuke terperosok ke dalam lubang, dan dia mulai terjatuh. Saat jatuh, Yusuke berpikir bahwa jika dia mati di sini, semuanya akan berakhir. Tidak hanya hidupnya di dunia nyata, tetapi juga kehidupan rekan-rekannya. Kisah berlanjut, dan adegan bergeser ke Yuka yang sedang memikirkan anime favoritnya, Majha Sisters. Dia selalu ingin menjadi sekuat mereka, tetapi dia tahu bahwa dirinya sangat berbeda dari mereka. Karena itu, dia selalu berada di sekitar orang-orang yang kuat, yang dapat melindungi dirinya dan dirinya sendiri. Namun, Yuka juga sering membicarakan hal buruk tentang mereka di belakang. Memikirkan hal ini, Yuka merasa sangat sedih dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seperti Majha Sisters. Saat itu, kita melihat Yusuke yang ternyata masih hidup namun, dia berpikir mungkin dia telah dihidupkan kembali. Tetapi Yusuke tidak mengerti di mana dia berada sekarang. Tempat itu tidak terlalu dingin, yang membuat tubuh Yusuke tetap hangat dan memungkinkannya hidup kembali meskipun sudah mati. Kemudian Yusuke mulai berjalan dan melihat bahwa setiap langkahnya memperluas area peta hingga mencapai 5%. Itu berarti dia dapat menyelesaikan quest hanya dengan menjelajahi tempat itu. Namun, Yusuke menyadari bahwa Kusue telah meninggal. Pada saat itu, kita melihat Kusue mencoba membuat tubuhnya bangkit, tetapi tubuhnya tidak bisa hidup kembali. Di sisi lain, Lou terbangun dan berpikir bahwa dia telah jatuh tertidur secara tidak sengaja. Lou kemudian melanjutkan perjalanannya dan melihat sebuah desa di kejauhan. Dia merasa sangat senang dan berjalan menuju desa itu. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dan menyadari bahwa jalan yang dia lewati sebenarnya adalah sungai yang permukaannya tertutup es. Es tersebut mulai retak, dan sebelum Lou sempat melakukan sesuatu, dia jatuh ke dalam air. Saat itu, Yusuke menyadari bahwa Lou juga telah meninggal. Hal ini membuat Yusuke terkejut, karena sebelumnya Lou masih melanjutkan perjalanan. Namun, sekarang Lou tiba-tiba meninggal. Ketika Yusuke melanjutkan perjalanannya, dia melihat bahwa jalan yang dia lewati telah tertutup. Karena itu, Yusuke mencoba mencari jalan lain, tetapi jalan lainnya juga tertutup. Dia mencoba berbagai jalan lain, tetapi semuanya tidak bisa dilewati. Akhirnya, Yusuke sampai di jalan buntu. Tiba-tiba, muncul monster cacing tanah besar. Yusuke terkejut dan berpikir bahwa ini adalah akhirnya. Namun, dia melihat bahwa monster cacing tanah itu tidak memakan manusia dan hanya hidup dengan memakan tanah. Melihat itu, Yusuke mulai mengikuti monster tersebut, karena monster itu berjalan menuju tempat yang belum dia jelajahi. Namun, tanah mulai bergetar lagi, dan monster cacing tanah lainnya muncul di belakang Yusuke. Awalnya, dia berpikir monster itu tidak akan menyerangnya. Tetapi, monster itu membuka mulutnya, menampakkan gigi-giginya yang besar, dan Yusuke menyadari bahwa monster itu akan menyerangnya. Pada akhirnya, Yuka menyadari bahwa Lou, Kusue, dan Yusuke telah meninggal. Hal ini membuat Yuka sangat kecewa dan merasa tidak mungkin menyelesaikan quest ini sendirian. Di tengah keputusasaan, Yuka berpikir bahwa karena semua orang sudah mati, tidak ada yang akan mengkritik kesalahannya. Dia berpikir untuk menyerah dan jatuh untuk beristirahat. Namun, Yuka melihat bayangan Maajiha, seorang saudara perempuannya. Melihat itu, Yuka berpikir bahwa dia mungkin sudah meninggal. Karena itulah dia bisa melihat Maajiha. Kemudian Maajiha berkata kepada Yuka bahwa saudara-saudara Maajiha tidak pernah menyerah. Dan siapapun yang melihat mereka juga tidak boleh menyerah. Hal ini memberikan Yuka motivasi besar. Dan dia kembali melanjutkan perjalanan. Saat berjalan, Yuka hampir menyerah lagi. Namun, tiba-tiba seorang gadis muncul di depannya dengan menunggangi kucing besar. Gadis itu berkata kepada Yuka bahwa jika dia tertidur sekarang, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan questnya.
Gadis itu menawarkan bantuan kepada Yuka dan memintanya naik ke atas kucing tersebut. Yuka menjelaskan bahwa dia tidak memiliki banyak waktu tersisa dan masih harus menempuh perjalanan panjang. Mendengar hal itu, gadis tersebut menyuruh Yuka berpegangan erat dan mulai menggunakan sihir angin untuk bergerak lebih cepat. Hal itu membuat mereka melaju dengan sangat cepat. Melihat ini, Yuka bertanya kepada gadis itu apakah dia juga seorang pemain seperti mereka. Namun, gadis itu menolak dan menjelaskan bahwa dia hanya pengguna sihir biasa. Yuka melihat bahwa dia memiliki waktu yang sangat sedikit tersisa, tetapi gadis itu mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Yuka menutup matanya, dan tiba-tiba waktu berhenti. Semua orang berkumpul kembali. Melihat ini, semua orang mulai bertanya siapa yang menyelesaikan quest tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa Yuka telah menyelesaikan quest itu sendirian, semua orang terkejut. Melihat ini, Yuka mulai berpikir bahwa inilah saatnya semua orang akan memuji dirinya. Namun, tiba-tiba, Game Master muncul di belakang Yuka, yang membuatnya sangat takut. Kemudian Game Master mengatakan kepada Yuka bahwa dia dapat mengajukan satu pertanyaan. Setelah berpikir sejenak, Yuka bertanya apakah mereka semua berada di dunia virtual. Game Master menjelaskan bahwa mereka sebenarnya berada di dunia paralel, dan segala sesuatu di sana adalah kebalikan dari dunia nyata mereka. Misalnya, jika seseorang meninggal karena kecelakaan di dunia mereka, di dunia ini, orang itu akan tetap hidup. Karena perbedaan ini, dunia ini telah berubah begitu drastis. Game Master juga mengungkapkan bahwa dunia ini bukan virtual, tetapi para pahlawanlah yang virtual, karena mereka berasal dari dunia lain. Sementara itu, orang-orang di dunia ini telah tinggal di sana sejak lama. Mendengar hal ini, Yusuke sangat terkejut karena itu berarti dia telah membunuh seseorang yang masih hidup. Berpikir demikian, Yusuke memandangi tangannya. Setelah itu, Yusuke dan semua orang kembali ke dunia nyata mereka. Namun, Yusuke terus memikirkan fakta bahwa dia benar-benar telah membunuh seseorang. Yuki mulai merenung bahwa dia tidak pernah menyukai orang lain dan selalu berharap agar semua orang menghilang. Tetapi sekarang, setelah membunuh seseorang, dia merasa sangat aneh. Keesokan harinya, Yusuke bermain bola dengan Kit, dan Kusue melihat bahwa Yusuke benar-benar tidak baik-baik saja setelah apa yang terjadi di dunia itu. Saat Yusuke berjalan pulang dari sekolah, Game Master mengirim pesan kepadanya, menanyakan bagaimana perasaannya setelah membunuh seseorang. Membaca ini, Yusuke sangat terkejut dan mulai bertanya-tanya apakah semua yang dia lakukan adalah bagian dari rencana Game Master. Tetapi Yusuke berpikir bahwa dia melakukan itu karena dia mengira orang-orang di dunia itu tidak nyata, dan membunuh mereka tidak akan memiliki dampak apapun. Tiba-tiba, seorang gadis masuk ke kamar Yusuke dan memberitahunya bahwa dia harus menjawab pesan Game Master. Yusuke menyadari bahwa gadis itu sebenarnya adalah Game Master. Kemudian, Yusuke memberitahu Game Master bahwa mereka akan membunuh orang-orang tak bersalah hanya untuk memberikan contoh, dan mereka juga meninggalkan Ore di gua untuk mati. Namun, meskipun begitu, semua yang mereka lakukan tampak benar bagi mereka. Game Master bertanya kepada Yusuke tentang keputusan apa yang telah dia buat. Yusuke menjelaskan bahwa membunuh mereka adalah salah, dan dia telah membunuh seseorang. Tetapi jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah itu, Game Master meminta Yusuke untuk bertemu dengan pemain baru mereka dan menyuruhnya memakai sebuah topi. Game Master lalu membawa Yusuke ke sebuah restoran, dan di sana dia menunjukkan bahwa orang yang duduk di meja seberang adalah seorang pedagang obat terlarang. Dealer mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang akan datang untuk membunuhnya, dan salah satu dari mereka ternyata adalah partner barunya yang bernama Gochi. Mendengar hal ini, Yusuke sangat terkejut. Tidak lama kemudian, para preman tersebut masuk dan mulai menyerang pria itu. Yusuke mencoba menghentikan mereka dan segera mengenali siapa Gochi. Yusuke pun mulai bertarung melawan mereka untuk menghentikan serangan tersebut. Namun, tiba-tiba bos dari para preman itu datang dan mengancam Yusuke dengan pistol. Saat itulah Game Master memberikan tongkat ajaib kepada Yusuke. Dengan tongkat tersebut, Yusuke berhasil mengalahkan bos itu sebelum dia sempat menembak. Tak lama kemudian, polisi datang, dan Yusuke menyuruh Gochi untuk pergi. Namun, ketika bos tersebut mencoba menembak Yusuke dari belakang, Gochi menghentikannya. Gochi mengatakan bahwa jika seseorang tidak bisa mengalahkan orang lain secara langsung, maka dia tidak pantas menyerang dari belakang. Setelah itu, Yuki dan Game Master berdiri bersama. Game Master bertanya kepada Yuki bagaimana perasaannya setelah membunuh seseorang. Yusuke menjawab bahwa dia tidak tahu, tetapi dia mengerti bahwa jika dia tidak menyelamatkan preman-preman itu dari penangkapan, peluang mereka untuk lolos dalam quest berikutnya akan sangat kecil. Hal itu terjadi karena Game Master pernah mengatakan bahwa jika Yuka tidak berhasil dibawa, maka peluang mereka memenangkan quest berikutnya akan menurun. Pada akhirnya, Yukalah yang berhasil menyelesaikan quest terakhir. Game Master kemudian bertanya kepada Yusuke apakah dia tidak menghargai nilai kehidupan seseorang. Yusuke menjawab bahwa seseorang yang dapat dibunuh oleh orang lain memang pantas untuk mati. Di sisi lain, Loopi sedang duduk di restoran bersama teman-temannya ketika dia melihat banyak mobil polisi melintas. Sementara itu, Kusue berada di rumahnya ketika ibunya memberitahunya bahwa ada seseorang yang mencoba membunuh orang lain di dekat sana. Namun, Kusue tidak terlalu peduli. Hal ini membuat ibunya teringat bahwa Kusue dulu sangat takut mendengar hal-hal semacam itu dan bahkan menangis sepanjang malam. Kemudian kita melihat Yuka yang sedang melakukan siaran langsung bersama temannya. Mereka meminum minuman dingin sambil memikirkan apa quest mereka selanjutnya. Di sisi lain, setelah mendengar semua perkataan Yusuke, Game Master bertanya apakah Yusuke merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Yusuke menyangkal dan mengatakan bahwa dia hanya manusia biasa seperti yang lainnya. Namun, Yusuke juga mengungkapkan bahwa dia sering mendengar suara di dalam dirinya yang mengatakan bahwa semua orang salah dan hanya dia yang benar. Yusuke kemudian mengenang banyak memori dari masa lalunya dan mengatakan bahwa dia berjuang untuk keadilan yang berbeda, dan dia akan terus bertarung demi itu. Nah, teman-teman, itulah akhir dari musim pertama anime ini.